kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberi nikmat yang banyak. Salah satu dari nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di acara hari ini melalui Zoom dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua bisa berkumpul dengan beliau dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maksud dari sekolah mengundang Bapak Ibu dalam acara pagi hari ini adalah untuk mensosialisasikan tentang simulasi pertemuan tatap muka terbatas. Perlu kami informasikan, sekolah kita sudah mengajukan izin kepada Dinas Pendidikan dan prosesnya cukup memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa tahapan yang harus kita sudah sampai di akhir-akhir tahap tersebut. Kita harus upload dokumen, kita harus videokan anak-anak simulasi, kita harus lengkapi fasilitas yang ada, kemudian di asesmen, di survei, dan alhamdulillah semua lolos. Tinggal kita minggu depan akan melaksanakan simulasi. Setiap simulasi setiap hari nanti dikirim ke dinas, kemudian dievaluasi oleh dinas. Jadi insya Allah setelah simulasi ada, kemudian perintah itu turun dari Dinas Pendidikan, secepatnya kita akan langsung gelar pertemuan tatap muka. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ustazah Nuril bagaimana atau proses yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda ketika anak-anak menghadapi PTM nantinya. Baik, untuk mengawali acara kita pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan, memberi kita kelancaran dalam pelaksanaan PTM nanti. Tidak ada satu kendala apapun, anak-anak kembali bisa sekolah, bisa tatap muka, diberi keselamatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama COVID-19. Ala hadiniya sholih, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan ada pembukaan, akan ada sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ustadz Alvan Suri Husain, STMPD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, itu dimatikan jadi mood. Mohon maaf, suara saya bisa didengar ya? Bisa, tapi kecil banget. Itu karena saya belum hidup. Matikan aja. Itu HP siapa ya? Itu suaranya matikan. Itu belum mati suaranya. Bisa didengar suara saya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, keteguhan hati kita, nikmat atas segala hal yang diberi kelancaran oleh Allah, dan nikmat dinul Islam yang selama ini insya Allah dengan istiqomah kita tetap memegangnya sampai akhir hayat kita kelak. Para bunda dan ayahanda, saya atas nama SMP Terpadu Darul Mutakin, pada kesempatan kali ini ingin mengajak para bunda untuk bisa sama-sama saling kita langkah anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah kita satukan niat kita dulu. Kalau niat kita itu baik, ikhlas karena Allah, insya Allah akan memberikan kemudahan. Para ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang proses bagaimana kami mendapatkan surat izin melakukan pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas yang dikeluarkan oleh Spendik Kota Surabaya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jalur yang kami harus lalui memang cukup lumayan padat ya, dan melelahkan. Kami butuh dukungan ayah bunda dalam hal ini, dan saya berjanji anak-anak kita ini akan saya lakukan atau akan saya masukkan melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan beberapa persyaratan. Walaupun nanti pada waktunya bertanya-tanya ini, ada para wali murid yang mengatakan, saya takut Ustadz kalau anak saya divaksin. Nggak jadi masalah. Saya takut Ustadz kalau saat ini kondisi di tempat saya belum begitu kondusif.
juga tidak jadi masalah. Ustadz, anak saya sekarang masih berada di luar kota. Tidak bermasalah. Saya itu hanya mencari solusi yang terbaik untuk para orang tua. Hanya satu-satu tujuannya adalah satu, menyelamatkan generasi muda kita dari masa-masa yang sulit ini. Tetap mendampingi mereka dan ingat, membekali mereka dengan ilmu-ilmu. Itu satu, itu saja dulu yang kita inginkan. Karena kalau visi kita sudah sama, insya Allah ke depannya Allah akan membuka jalan yang terbaik. Ya, saya mulai dulu dari tahapan pertama. Tahapan pertama adalah sekolah harus mempersiapkan semua personil, semua sarana prasarana, sehingga pada saat dilakukan PTM terbatas, istilahnya PTM terbatas. PTM terbatas itu pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan itu untuk tahap awal masih digunakan 2 jam pembelajaran, 2 jam penuh, jadinya 120 menit. Dan semua diatur oleh Dinas Pendidikan. Ini kami susun semuanya, skenario kami susun, kemudian data-data sarana prasarana kami lengkapi, sampai akhirnya tahap berikutnya setelah ada lampu hijau dari Dinas Pendidikan dan tim Satgas Gabungan Pemerintah Kota Surabaya, maka kami masuk ke tahap berikutnya yaitu simulasi pembelajaran tatap muka terbatas selama 5 hari. Nah, selama 5 hari ini siswa kita masukkan, tapi siswa kita masukkan ini ada syaratnya. Pertama, sesuai dengan yang diinginkan oleh tim Satgas dan diizinkan oleh tim Satgas untuk masuk. Salah satunya ada harus memenuhi atau sudah melengkapi 2 kali dosis vaksin. Kemudian anak tersebut sehat, kemudian tidak ada ataupun selama 3 bulan terakhir tidak terkena infeksi COVID dan sebagainya. Nah, ini data-data ini kita lengkapi semuanya di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Insya Allah minggu depan tanggal 13 sampai tanggal 15 kita lakukan PTM, simulasi PTM selama 5 hari. Dari 5 hari ini nanti setelah itu kami akan menunggu terbitnya surat izin melakukan pembelajaran tatap muka untuk dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah akan saya atur sedemikian rupa untuk masuknya anak-anak kita ke lingkungan pembelajaran di sekolah langsung. Oke, sampai sini mungkin para bunda dan ayahanda bisa memakluminya. Kemudian tadi misalnya ada tanya jawab misalnya, oh ya bunda atau iya Ustadz Alfan, anak saya itu masih di luar kota dan rencananya anak saya itu mau mondok. Lah, kita selama masa belum terbit surat izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, itu juga kita sebenarnya tidak boleh menerima siswa. Jadi karena pondok pesantren terpadu Darul Mutakin baru dibuka tanggal 1 Oktober, maka insya Allah nanti anak-anak kita yang memang nantinya itu berniat untuk pondok itu sudah bisa melakukan tatap muka.
Dan malah anak-anak pondok ini lebih intensif karena mereka berada di dalam satu lingkungan. Oke, itu. Kemudian kalau misalnya selama menunggu itu pembelajaran tatap muka, apakah anak saya masih bisa melakukan daring? Masih bisa. Karena selama masa PTM ini kami melakukan pembelajaran menggunakan metode hybrid. Bagaimana metode hybrid? Metode hybrid adalah pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Itu bisa langsung dikonekkan dengan pembelajaran daring. Jadi anak-anak yang berada PTM bisa belajar, dan anak-anak di luar ataupun berada di rumah juga masih bisa belajar. Insya Allah ini kita akan memperkecil kendala-kendala yang ada. Jadi bersama dengan ini saya mohon kepada para ayahanda, ayah bunda, mohon keikhlasannya membantu, mendukung kegiatan ini untuk kami mendapatkan surat izin melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Insya Allah minggu depan tanggal 13 sampai tanggal 17 kami akan melakukan simulasi. Ada beberapa siswa yang memang kami masukkan dan siswa-siswa ini sudah dipilih oleh dinas karena memang sudah melalui beberapa persyaratan yang lengkap. Tapi seperti yang saya katakan, insya Allah ke depannya kita akan atur setelah kita mendapatkan surat izin tadi. Saya pikir ini pengantar dari saya. Mohon maaf mungkin para ayah bunda direpotkan dalam kondisi seperti ini. Harus ngantar jemput karena memang kondisinya memang di dalam kondisi kehidupan normal ya seperti ini, kehidupan baru. Saya ngomong di sini sebenarnya juga nggak nyaman karena harus pakai masker. Rekan-rekan juga yang di lapangan seperti para ustadz dan ustazah di lapangan juga kurang nyaman karena harus mengajar dengan mempergunakan masker. Begitu juga anak-anak kita. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga mereka di luar dan pulang ke rumah nanti juga dalam kondisi sehat walafiat, tidak membawa penyakit untuk bisa ditularkan kepada anggota kerabat keluarga yang lainnya. Saya pikir itu saja sambutan saya. Mohon maaf sekali lagi kalau memang dalam kondisi seperti ini banyak yang harus kami ganggu kesibukan dan aktivitas panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada lisan yang memang tidak berkenan di hati panjenengan, saya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Al-Mansuri Husain ST MPD yang sudah memberi sambutan. Yang inti dari sambutan beliau adalah beliau sudah berjanji ya, bahwasanya PTM di SMP Terpadu Darul Mutakin pasti akan dilaksanakan. Namun harap bersabar ya, karena tenaga dari dinas juga terbatas. Jadi tenaga dari dinas juga harus mensurvei banyak sekolah. Kalaupun ada beberapa sekolah yang sudah buka, kita kok belum, berarti kita disuruh menunggu antrian giliran. Oke, ngoten nggih. Baik, ayah bunda, selanjutnya untuk lebih jelasnya akan kita saksikan ya pemaparan dari Ustadzah Nuril selaku humas dari Satgas COVID SMP Terpadu Darul Mutakin
yang akan menjelaskan bagaimana prosedur atau SOP anak-anak ketika dari rumah pergi ke sekolah, di sekolah sampai kembali lagi pulang ke rumah. Kepada Ustazah Nuril kami persilakan. Bayu Agung Tuna SPD. Terima kasih Ustadz Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya bisa berjumpa meskipun masih secara daring dengan ayah bunda dari kelas 7, ada yang kelas 8, dan juga ada yang kelas 9. Perkenalkan, saya Ustazah Nuril selaku perwakilan Humas Satgas Covid SMP Terpadu Darul Mutakin akan menjelaskan lebih lengkap tentang prosedur bagaimana pelaksanaan tatap muka terbatas yang akan kita lakukan. Oke, nanti Ustadz Bayu akan present screen PowerPoint-nya. Silakan Ustadz Bayu. Sudah mulai kelihatan ya Ayah Bunda untuk PowerPoint-nya? Ampun. Sampun, alhamdulillah, boleh direkam, boleh di screenshot, yang penting nanti bisa dijelaskan, dipahami, ya. Kemudian nanti ke depannya semoga bisa terlaksana dengan baik untuk persiapan tatap muka terbatas. Bisa saya mulai ya, langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi persiapan tatap muka terbatas di SMP Terpadu Darul Mutakin Surabaya tahun ajaran 2021-2022 yang sudah kami susun bersama-sama tim Satgas Covid SMP Terpadu Darul Mutakin. Next. Oke. Ini adalah poin penting, ya, persiapan tatap muka yang harus kami laksanakan karena memang ini adalah tugas guru-guru, tugas semua keluarga di SMP Terpadu Darul Mutakin agar segera terlaksana untuk tatap muka di sekolah. Yang pertama, memastikan semua guru dan staf telah tervaksinasi dengan baik. Alhamdulillah kami sudah vaksin dosis 1, sudah vaksin dosis kedua juga. Selanjutnya, memastikan siswa dan siswi yang akan didatangkan pada persiapan tatap muka itu sudah tervaksin juga. Kemarin sudah ada nggih untuk vaksin dosis 1, vaksin dosis 2 massal di sekolah, juga ada yang ikut vaksin di luar. Monggo silahkan. Selama ada kesempatan, monggo diikuti. Kemudian 3, mendapatkan izin dari orang tua. Siswa diizinkan untuk mengikuti PTM atau pembelajaran tatap muka di sekolah. Mungkin sudah diinformasikan oleh wali kelas masing-masing untuk mengumpulkan, baik secara email, baik secara hard copy di sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memastikan bahwa fasilitas di sekolah itu sudah lengkap dan mencukupi standar prokes ya, COVID-19 selama di sekolahan itu diadakan persiapan tatap muka. Jadi di sekolah ini alhamdulillah sudah disediakan hand sanitizer ada, kemudian juga ada cuci tangan, termogan juga ada, kemudian dan lain sebagainya, disinfektan dan lain-lain alhamdulillah lengkap. Jadi kami dari pihak sekolah sudah memfasilitasi dengan baik. Jika diadakan tatap muka, kami sudah siap untuk melakukan tatap muka di sekolah. Lanjut Ustaz. Persiapan pelaksanaan tatap muka, kami sudah berkoordinasi Bapak dan Ibu dengan UKS, dengan pihak-pihak yang terkait, Satgas Covid Surabaya Barat, dan lain-lain. Guna apa? Guna untuk melakukan percepatan kegiatan PTM siswa dan siswi SMP Terpadu Darul Mutakin Surabaya. Next. Ini adalah buktinya. Jadi kami itu punya bukti. Yang pertama itu ada anak yang sedang divaksin, vaksin massal di sekolah.
Kemudian juga ada koordinasi dengan UKS, SD, SMP, SMA, SMK se-Surabaya Barat. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan baik. Selanjutnya, nah itu yang ada Bapak polisi kalau nggak salah gini, oh Satpol PP, itu waktu kita disurvei. Jadi kita perlu survei dulu kesiapannya, apakah kelasnya sudah bersih, apakah sudah ada fasilitas cuci tangannya lengkap, kemudian bagaimana ruangnya, apakah sudah tertata, jaraknya seperti apa. Alhamdulillah kita sudah tersurvei dan sudah di ACC untuk persiapan simulasi tatap muka. Kemudian itu ada ustadz-ustadzah, ya, ada ustadznya itu mempersiapkan apa saja yang kurang, seperti tempelan-tempelan, kemudian fasilitas-fasilitas yang masih kurang untuk dilengkapi, itu kami sudah melaksanakan dengan baik untuk menyambut persiapan tatap muka anak-anak di sekolah. Bisa dilanjut, Ustaz? Nah, niki nggih, ini adalah prosedur tatap muka terbatas SMPTDN. Nah, yang ditampilkan di slide ini adalah nama siswa, kemudian ada jadwal simulasi PTM-nya hari apa, dan lain-lain. Yang di slide tersebut, itu ada jadwal siswa kelas 9. Insya Allah nanti kita dahulukan untuk siswa kelas 9 dulu, Ayah Bunda. Kenapa kok kelas 9 Ustazah yang pertama? Karena kelas 9 mau lulus. Jadi kelas 9 itu persiapannya banyak. Ada munakosa, ada ujian sekolah, ujian akhir, ujian praktek, dan lain-lain. Dan juga untuk kelas 9 ini yang paling banyak sudah vaksin. Karena syaratnya simulasi adalah siswa yang sudah vaksin lengkap. Itu yang boleh didatangkan terlebih dahulu. Kemudian untuk jadwalnya, ini kami buat satu hari hanya 2 jam dengan 2 mata pelajaran. Misalnya, 1 jam 8 sampai jam 9 bahasa Inggris. Jam 9 sampai jam 10 dilanjutkan matematika. Seperti itu. Kemudian kita pulangkan. Lanjut Ustazah, iya lanjut daring di rumah. Jadi tetap pembelajarannya seperti biasanya, tapi hanya 2 jam yang pertama itu pakai tatap muka. Seperti itu. Lanjut Ustaz. Di sini nanti ada alur kedatangan dan kepulangan siswa. Nanti kan juga ada simulasi atau sosialisasi juga untuk siswa. Jadi ini saya jelaskan secara garis besar saja untuk jenengan. Jadi untuk masuknya siswa itu dari pintu utama atau sampingnya utara, pintu utara atau sampingnya terminal Manuan. Ya, jadi pintu gerbang yang utama itu yang ada pos satpamnya, itu pintu masuknya. Kemudian anak-anak nanti biasa nanti ada disinfektannya, ada cuci tangannya, kemudian nanti mengikuti jalur yang sudah kita berikan. Mungkin naik ke kelas nanti disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kemudian untuk ini yang berbeda adalah di Darul Mutakin tangga anak masuk dan juga tangga anak turun atau keluar itu harus dibedakan. Alhamdulillah di sini ada 2 tangga. Ada tangga yang dekatnya pintu barat, betul? Sama ada tangga yang dekatnya jembatan yang belakang, itu ruang guru, itu ya. Jadi untuk turunnya siswa itu berbeda tangga. Tangga naik hanya untuk naik dan tangga turun hanya untuk turun siswa. Jadi tidak boleh dicampur biar tidak ada papasan. Pulangnya dari mana Ustazah atau pulangnya dari mana? Pulangnya seperti biasanya di pintu barat atau pintu samping yang dekatnya tepoci itu atau pom bensin. Jadi berbeda, tidak bisa menjemput dari pintu depan, tapi harus pintu belakangnya atau pintu sampingnya. Itu sudah peraturan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi ada pintu masuk sendiri, tangga masuk sendiri, pintu keluar sendiri, tangga keluar atau tangga turun juga sendiri. Tidak boleh disatukan. Untuk detailnya nanti anak bagaimana masuk di kelas dan lain sebagainya akan dijelaskan di sosialisasi khusus siswa. Jadi ayah bunda tidak perlu secara detail bagaimana di kelasnya, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di akhir sesi ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, prosedur kesehatan selama tatap muka. Mohon diperhatikan dengan baik. Silakan Ustaz.
Yang pertama, peserta didik atau siswa diwajibkan mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Jadi nggak boleh nggih, kalau misalnya baru bangun tidur karena terlambat ya, lu kesiangan akhirnya cuma cuci muka saja. Jangan. Wajib untuk mandi terlebih dahulu baru berangkat ke sekolah. Nggih. Biasanya anak-anak ngoten, "Nak, kamu kok kayak baru bangun tidur?" "Iya, Ustazah, gak mandi, cuma cuci muka, Ustazah." Astagfirullah, sekarang nggak boleh. Nggih. Jadi harus mandi terlebih dahulu, wajib. Kemudian yang kedua, peserta didik wajib memastikan dalam kondisi yang sehat, tidak ada batuk, pilek, panas, tenggorokannya serak dan lain-lain, apalagi sesak nafas. Ya. Kemudian untuk suhu, nanti kan pakai termogan, tapi yang otomatis nggak Ustaz, pakai yang standing, jadi nggak perlu tip seperti tembak ngoten, pakai yang otomatis tinggal ditempel. Sudah keluar berapa suhunya. Kalau bisa suhunya di bawah 37 derajat. Oke, kalau misalnya di atas 37 derajat kami belum bisa memasukkan siswa tersebut ke sekolah. Maka kami akan kembalikan ke orang tua, mungkin anaknya sumer, demam atau bagaimana. Jadi dipastikan Ananda benar-benar dalam keadaan sehat. Yang ketiga, peserta didik dan pengantar atau wali ya atau orang tua, kalau misalnya diantar sama omanya atau kakaknya, monggo silahkan ya. Wajib menggunakan masker dengan lapis 2 atau minimal lapis 3 atau minimal 2. Jadi boleh 3, boleh 2. Kalau misalnya ada face shield boleh dipakai, ya, tapi tidak wajib. Yang penting diusahakan pakai masker. Jangan sampai ngantar anak kelihatan dari sekolahan tidak pakai masker. Ngapunten, karena selama kegiatan tatap muka ini akan dipantau dinas pendidikan. Jadi nanti ada orang dinas yang memantau. Kemudian kalau sampai ketahuan, nanti kalau misalnya ya Allah nauzubillah di-cut, nanti kan juga kajian anak-anaknya, kajian sekolahannya. Jadi mohon kerjasamanya. Jemput wajib pakai masker, kalau bisa double, untuk kesehatan dan keamanan bersama. Lanjut. Masker cadangan, Mbok menowo nanti maskernya putus atau basah, kena keringat dan lain sebagainya. Jadi mohon dibawakan masker cadangan minimal 2 atau kalau misalnya dibawakan 5 monggo, monggo dibawakan saja untuk jaga-jaga kalau misalnya maskernya hilang atau lepas dan lain-lain. Lanjut. Peserta didik wajib diantar dengan kendaraan pribadi. Kalau misalnya orang tuanya kerja semua, biasanya anaknya pakai ojek online, Gojek misalnya, monggo. Tapi harus sesuai dengan prokes yang berlaku. Harus pakai masker juga Gojeknya. Insya Allah pihak ojek online-nya juga lebih ketat tentang progres COVID-nya. Insya Allah saya juga kebiasaan pakai Gojek, jadi paham kalau mereka sudah vaksin dan lain sebagainya. Yang penting pakai masker, jaga jarak. Kemudian yang paling penting, pengantar harus langsung meninggalkan lokasi sekolah. Tidak boleh ditunggu, ngapunten ayah bunda, meskipun cuma 2 jam sekolahnya. Halo Ustazah, rumah saya jauh. Kalau bolak-balik itu capek. Saya tunggu aja di depannya DM. Mboten saged, ngapunten. Bisa ditinggal dulu sarapan atau bisa ditinggal dulu belanja, monggo. Kalau misalnya rumahnya jauh. Kalau rumahnya dekat, ditinggal pulang, monggo. Yang penting tidak boleh berkerumun di area sekolah. Jadi harus langsung meninggalkan lokasi sekolah. Ngoten nggih? Tanya jawab nanti di akhir ya. Lanjut. Ketika sudah sampai di rumah masing-masing, yang pertama, peserta kan keluar dari pintu gerbang pintu gerbang barat atau sebelahnya pom bensin, ya TPOC itu. Penjemput atau orang tua sudah siap menunggu di lokasi yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak. Jadi dilarang berkerumun, tidak boleh kemudian sepedanya diparkir, kemudian nanti berkerumun, ngobrol dan lain sebagainya. Diusahakan jangan dulu selama kegiatan tatap muka terbatas. Jadi tetap menjaga jarak selama kegiatan simulasi tatap muka. Lanjut.
peserta didik dan penjemput tetap menggunakan masker, diantar ataupun dijemput itu tetap pakai masker. Kemudian sesampainya di rumah, peserta didik wajib melepas barang-barang yang dibawa ke sekolah seperti kaos kaki, seragamnya, jaketnya, tasnya disterilkan. Kalau bisa di rumah ada disinfektan. Oke, monggo. Kemudian peserta didik wajib membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan ada di rumah. Jadi untuk memutus mata rantai virus, jadi Ananda boleh mandi dulu atau boleh bersih-bersih dulu sebelum interaksi dengan orang lain. Sampun untuk presentasi mengenai prosedur kesehatan selama persiapan tatap muka, mungkin adakah pertanyaan? Oh, langsung video? Oh, tanya jawab dulu ya. Oke. Silakan tanya jawab dulu. Adakah pertanyaan Ayah Bunda? Ustazah. Nggih. Nggih. Bisa di-share di grup masing-masing wali kelas untuk PPT-nya ini bisa ya Siap. Siap Bunda. 86 nanti saya akan share di grup wali kelas. Ini kan sementara masih di Satgas Covid. Nanti setiap wali kelas saya akan sharekan PPT-nya. Videonya juga ada. Kemudian daftar siswa yang hadir selama simulasi PTM juga ada, mata pelajarannya juga akan segera kami share. Ngoten nggih? Ada lagi pertanyaan, monggo? Ya, Us. Iya. Terima kasih, Us. Nggih, sama-sama. Saya Ustazah. Siap. Nggih, Bunda. Ya. Ngapunten, saya dari Wali Murid Salahuddin dari 7C. Nggih. Ya. Tadi kan Ustazah mengatakan kalau pulang, kalau dijemput kan sebaiknya dijemput ayah atau ibu ya. Nggih, leres. Seandainya ini Salahuddin kan ya ayahnya kan kerja, saya juga. Seandainya terlambat itu gimana solusinya? Untuk penjemputan Bunda? Nggih. Seandainya 10 menit gitu. Lambat. Terlambat menjemput maksud saya. Terlambat menjemput, nanti kalau misalnya untuk penjemputan, silakan komunikasikan langsung dengan wali kelas. Kalau misalnya anak saya nggih kebiasaannya, saya nanti telat jemputnya soalnya mama masih di pasar atau masih OTW. Nah, biasanya saya akan mengajak siswa tersebut kan biasanya cuma satu, ngoten nggih, biasanya nggak mungkin banyak toh untuk yang telat jemput. Jadi saya ajak ke kelas saya. Nggak apa-apa, ayo silakan daring sama Ustazah. Kamu bawa HP, Ustazah nanti juga mendampingi kamu. Kalau misalnya memang sudah dijemput, silakan nanti langsung turun. Seperti itu. Oh, ngaten. Nggih, Ustazah ngapunten saderenge matur sembah nuwun nggih. Sami-sami. Monggo, ada lagi pertanyaan? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Vaksinnya kudu lengkap ya? Berapa kan Mbak Bunda, untuk vaksin. Nggih, ini untuk tanya vaksin nggih, tadi kan sudah dijelaskan sama kepala sekolah. Untuk vaksin di simulasi ini kami dahulukan memang yang sudah vaksin 2 karena memang aturan dari dinas. Gimana kalau anak saya yang belum vaksin atau vaksinnya masih 1? Tetap akan kita jadwalkan pembelajaran tatap muka. Tapi nanti setelah kita mendapatkan surat ACC dari dinas, jenengan kan sudah tanda tangan surat izin dikumpulkan di wali kelas, surat pernyataan, ngoten nggih, yang sudah dikumpulkan di wali kelas. Itu nanti bisa menjadi dasar kita untuk memasukkan anaknya tersebut di sekolah. Jadi selama sudah ada surat izinnya, insya Allah kita bisa memasukkan. Ngoten nggih. Bunda aja papunten niki karena waktunya kita kan terbatas. Nanti monggo jenengan kalau ada pertanyaan langsung japri ke wali kelas boleh atau langsung ke saya, Humas Satgas Covid. Karena setelah ini kan ada sosialisasi anak-anak. Jadi gimana nanti anaknya masuk di kelas dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Ya.
Nggih, monggo nanti Japri. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Siap, Yeus. Monggo saya kembalikan ke Ustadz Adit. Aku mateng. Baik, terima kasih Ustazah Nuril penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Insya Allah nanti balik kelas akan men-share materi kita pagi ini berikut videonya. Nah, jadi kalau ayah bunda mau setelah lihat video atau materinya ada pertanyaan, bisa japri ke Ustazah Nuril atau ke wali kelas. Nanti dari wali kelas akan dijawab sama Satgas, nanti disampaikan ke ayah bunda di grup supaya semuanya bisa mengetahui.